Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya sampaikan informasi kepada sahabatku. Saya bacakan dari media online nkripost.com dengan judul Luhut murka, mohon jangan pancing emosi. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mendadak murka. Kemarahannya menjadi, mohon jangan pancing emosi Luhut. Kemarahan itu dipicu pihak yang menghalang-halangi orang lain agar tidak ikut vaksin COVID-19. Bagi dia itu sangat fatal. Imbasnya disebut bisa membuat banyak orang sengsara. Luhut Binsar Panjaitan kemudian memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang kerap menghalangi orang lain mengikuti vaksinasi COVID-19. Anda itu bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin, ucap Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM Senin 7 Februari 2022. Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat mengabaikan anjuran-anjuran yang tidak jelas tersebut. Kami imbau supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mendengarkan anjuran yang tidak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga, katanya. Untuk diketahui, kasus COVID-19 kembali melonjak di Indonesia. Ini imbas dari kemunculan varian Omikron. Omikron disebut memiliki daya tular lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Per Senin 7 Februari 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 26.121 kasus positif di Indonesia berdasarkan keterangan resmi pemerintah. Merebaknya kasus COVID-19 membuat pemerintah kembali menganjurkan agar masyarakat memperketat penerapan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas. Segera mengikuti vaksinasi COVID-19 juga ditekankan pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan imunitas tubuh. Nah, demikian beritanya kawan ya. Makanya saya bilang di sini, pun jangan suka marah-marah nanti tambah cepat tua. Nah, itu jawaban saya. Ya, memang dilema masalah COVID. Ya. Sebagai contoh, kita dianjurkan untuk memperketat prokes. Kita dianjurkan untuk tidak melakukan mobilitas. Tapi di satu sisi pemerintah memberikan contoh yang tidak benar, melakukan mobilitas yang sangat tinggi yang melibatkan kerumunan, dan akhirnya viral. Inilah yang membuat masyarakat ini jadi ragu mengikuti anjuran pemerintah, seperti yang kejadian kemarin itu waktu presiden, kalau nggak salah Pak Opung juga ada ke sana, ke Sumatera Utara itu, yang bagi-bagi kaos. Saya lihat videonya itu, dan itu kerumunan. Jadi tolonglah pemerintah, ya apalagi sekarang Kementerian Agama, ya bagaimana di masjid itu di sholat itu berjamaah di jaraknya per 1 meter agar bisa memutus rantai COVID Omikron. Tetapi itu kembali lagi, kenapa masih ada contoh-contoh yang diperlihatkan di depan rakyat Indonesia? Kehadiran presiden dengan beberapa menteri ke Sumatera Utara, ini kan sama saja mencelakai rakyat sendiri. Itu loh. Kan bisa tidak perlu ke sana, ya bisa dengan cara sekarang udah canggih kok. Pakai Zoom meeting, kan udah canggih. Terus bagaimana rakyat mau bisa percaya dengan pemerintah kalau begini? Itu yang pertama. Ya, yang kedua,
Ada yang berita-berita itu yang dia sudah divaksin malah berpulang. Nah, yang tanggung jawab siapa itu? Sampai di mana tanggung jawab pemerintah bagi mereka saudara kita yang mendahului kita berpulang setelah divaksin? Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, terus tanggung jawab pemerintah apa kepada mereka? Ini harus dijelaskan di depan rakyat, biar rakyat ini tidak galau. Kalau cuma marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena adanya viral itu di medsos tuh. Ya, beberapa peristiwa habis divaksin, beberapa saat kemudian ya meninggal. Ya. Apalagi ada juga pernyataan-pernyataan yang sudah divaksin juga masih kena COVID. Nah, ini viral. Ya, kalau saya pribadi tahu bahwa vaksin itu kan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, termasuk berjemur matahari, istirahat yang cukup, ya kan, makan makanan yang bergizi, kan itu kan bagian juga untuk imunitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kembali lagi, ini pemerintah yang harus menjadi contoh dan suri tauladan terkait prokes ini. Jangan rakyat saja yang dipaksa-paksa, rakyat yang hanya dimarahi, tapi pemerintah tidak bisa memberikan contoh dan suri tauladan dalam prokes. Akhirnya kan rakyat jadi galau. Ini ya, ini kan contoh yang tidak bagus. Kalau memang harus prokes, jaga jarak. Jangan bilang itu salah rakyat sendiri. Ya, iya, karena adanya pejabat ke sana. Coba tidak ada pejabat ke sana. Coba Habib Rizik Syihab keluarkan dari tahanan, suruh kunjungan ke daerah, mungkin jauh lebih banyak yang datang. Banyak ya, lebih banyak orang yang datang tuh. Jadi ayo kita komitmen antara rakyat dengan pemerintah, harus satu suara. Kalau memang tidak bisa kerumunan, ayo jangan ada kerumunan, dihimbau. Akhirnya muncul polemik, semakin muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah. Katanya yang tidak suka pemerintah cuma sedikit. Siapa bilang? Banyak. Cuma mereka ada yang bersuara dan banyak yang tidak bersuara. Cuma ngelos dodo ibaratnya. Jadi tolonglah wahai pemerintah, baik pusat maupun daerah, berilah contoh kepada kami rakyat nih. Ya, yang baik. Jangan hanya mengeluarkan himbauan tapi himbauannya sendiri dilanggar. Kan tidak baik. Ya, ini saja, dan kita doakan saudaraku semoga Omikron ini bisa segera berlalu, dan saya pribadi tetap mendoakan kepada senior saya, abang saya, bapak saya, Opung, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut bin Sarpanjaitan, semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Ini saja, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, merdeka. Salam hormat buat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.